Nah, cuma pada saat kamu mau terjun pertama kali, ya kan kamu awalnya iseng-isengan. Kamu pernah ngebayangin nggak efeknya tuh akan seperti itu? Pernah dong. Ini gue nanyanya kayak interview. Sampai jatuh. Pernah dong, pernah. Oke, terus ketika kamu mengalami itu pertama kali, ya happy-happy aja gitu? Mengalami itu tuh yang apa ya? Yang tadi, yang di underestimate orang, dibully sama Sebenarnya perempuan-perempuan juga. Gini sih Mas, waktu aku jadi model aja, itu aku nggak banyak yang mendapatkan feedback dari orang lain sebegitu banyak. Oke. Gitu. Karena kan aku tuh dapetnya tuh pas aku banyak case di hidup aku. Gitu. Ya mungkin belum tahu atau udah tahu, aku nggak tahu nih. Gitu, banyak case di hidup aku, banyak kontroversi di hidup aku yang kayak adalah ya semua orang bisa search di Google itu tahu. Oke. Tahu gitu. Disitulah aku banyak banget dapat bulian gitu. Di situ. Mulai dari situ berarti ya. Jadi kalau pas aku jadi model dan aku belum punya kontroversi, itu aku nggak dapat banyak feedback atau banyak bulian, banyak apa segala macam, nggak begitu banyak. Cuma begitu kasus itu muncul, baru mulai dari situ ya, bola apinya. Bukan kasus itu aja ya, kasus itu tuh kayak ada banyak. Banyak gitu kan. Makanya tadi di awal kan kita udah bilang kan, sempat punya masa lalu yang kontroversial kan. Cuma akhirnya sekarang ada di jalan yang alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Dikasih jalan yang lebih baik lagi sekarang gitu kan. Cuma pada saat itu, pada saat Mbak Anggi ada di posisi itu tuh, pada saat menjadi seorang model, menjadi seorang DJ, menjadi seorang artis, itu pengen lebih dikenalnya sebagai apa sih? DJ atau apa? Kalau dulu sih aku kayak apa aja gitu loh. Bebas. Ya, maksudnya di umur aku yang segitu ya, di umur aku kan 21-an gitu, aku kayak ya kalian bisa anggap aku apaan aja. Oke. Masih yang kayak belum ada tujuan gitu. Jadi asik-asik aja ya, dipanggil apa aja tuh kayak asik-asik aja. Wah, gue dipuji ini nih, gue dipuji ini nih, asik ya. Gue sempat mengalami masa itu juga. Iya, pasti kayak semua orang sempat ada passion kayak gitu. Nggak semua orang, maksudnya banyak orang pengen mempunyai eksistensi di umur-umur segitu menurut Iya, benar. Nah, terus pada saat kamu mulai ada kontroversi ini, muncullah berbagai macam kontroversi itu. Pernah nggak sih kamu ada di titik yang mental kamu tuh down banget? Sedangkan kalau pada saat kuliah, pada saat kamu mendapat bully dan segala macamnya, itu kan kamu merasa bahwa itu bukan bulian, tapi itu pujian. Iya. Nah, begitu kontroversi ini muncul, kan ini lain hal gitu kan. Kamu pernah ngerasa down nggak? Untungnya kontroversi ini muncul, aku udah lulus kuliah. Ketika udah lulus pas udah skripsi sih. Itu kontroversi yang pertama waktu aku bersinggungan sama artis dangdut Ayu Ting Ting. Itu pertama. Itu pertama aku mendapat banyak bulian. Oke. Gitu. Yang kedua yang sama Bandar itulah. Itu ada juga. Itu paling besar sekali sih. Bulian dan segala macamnya. Down kamu di situ? Di situ aku ngerasa down sih, down banget karena orang langsung yang kayak di Twitter, di Instagram, even Instagram belum sebesar sekarang dan zaman aku dulu tuh belum ada istilah viral gitu kan. Iya. Kalau sekarang kan cewek mau viral tinggal kayak joget di TikTok atau ngelakuin hal apapun kayak lo bisa viral gitu. Tapi ya udah gitu lewat gitu aja gitu kan. Tapi kalau aku ya viralnya aku tuh zaman dulu yang kayak sampai sekarang pun orang ingat nama aku mungkin Anggita Sari, oh Anggita Sari yang itu, yang kayak gitu. Even aku udah hijrah pun pasti tetap melekat di aku dan aku nggak bisa memungkiri itu. Aku juga nggak bisa membungkam orang dan nggak bisa aku nggak bisa menggiring opini orang kalau aku tuh nggak kayak gitu. Mereka kan punya opini masing-masing. Benar. Gitu. Kita mau menutup mulut mereka nggak bisa, tapi seenggaknya kita bisa mengarahkan mulut mereka untuk membicarakan kita yang baik dengan tingkah laku kita yang baik seperti saat ini gitu kan ya. Iya gitu. Makanya mengambil jalan hijrah seperti sekarang gitu kan. Iya, cuma hijrah aku nggak berhubungan sama itu sih sebenarnya. Next deh, ntar kan kita akan bahas itu. Tuh, udah dikasih teasernya duluan tuh. Udah dikasih teasernya duluan. Karena
apa ya, aku tipe orang yang cuek sih. Makanya pas aku diundang ke podcast kayak Islam ini aku jujur ya, aku yang kayak ini kan udah lama nih aku diundang. Aku tuh yang kayak kenapa baru sekarang datangnya gitu? Karena aku mikir yang aku udah lihat sih, oh oke, hostnya nggak yang kaku gitu gitu kan. Terus karena aku mikir aku tuh masih belajar. Aku tuh kayak masih belum yang bisa kayak bukan istilah sih, kayak bahasa Arab. Iya, kayak ngasih ayat atau hadis gitu-gitu kan. Yes, padahal gitu. Kita nggak bahas begitu. Iya, enggak, maksudnya aku nggak bisa yang kayak bales gitu. Bahkan aku tuh yang masih kayak kalau teman-teman ngucapin barakallahu fi umrik gitu-gitu. Aku suka kayak cari gitu waktu pertama balasannya kali. Apa gitu. Yang bener tuh afwan atau apa kayak gitu-gitu. Jadi aku kayak masih deg-degan. Nggak, tenang. Kita coba membahas masalah hidup ya. Yang kita angkat tuh masalah perjalanan hidupnya secara islaminya. Aku udah lihat sih. Yang YouTube, itulah yang mau kita pelajarin gitu kan. Supaya teman-teman di Insight yang sekarang lagi pada menonton gitu kan. Mereka, oh dia aja bisa ngambil jalan hijrah, kenapa gua enggak gitu. Karena tujuannya tuh sebenarnya ke situ. Nah, jadi pada intinya, kita udah sampai ke intinya nih sekarang. Alasan untuk hijrah kamu tuh apa? Aku tuh kayak pengen bilang aku masih aku yang dulu dengan versi lebih baik gitu. Nggak harus aku kayak sempurna atau gimana. Talata Ithnan Wahid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.